Pada hari ini, ya izinkan saya menyampaikan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran digital, panduan penggunaan platform pembelajaran Rini Rita Temarpaung, program Doktor Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan 2024. 5 platform yang disampaikan minggu lalu, maka dari 5 itu akan saya pilih 2 platform yang akan saya sampaikan panduannya melalui PPT ini. 1. Panduan penggunaan platform Tismin. 2. Panduan penggunaan platform Canvas. Apa itu Tismin? Tismin adalah platform teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran secara online. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi para pengajar dalam mengelola kelas, materi pembelajaran, dan interaksi dengan siswa secara lebih efisien. Kemudian, pertama kita cari ya Tismin ya memakai Google Chrome. Kemudian tulis atau ketik Tismin, ini tampilannya. Kemudian kita silakan login ya, loginkan, tuliskan ya, gunakan login dengan menggunakan akun Google. Misalnya akun saya Rita Marpaung 207@gmail.com, kemudian next, kemudian OK. Selanjutnya lanjutkan proses login dengan akun Google juga. Pilih akunnya. Kalau sudah ketemu misalnya Rini Marpaung, klik ya, kemudian lanjutkan dengan ya continue ya. Kita memilih apakah kita posisi teacher, student, dan sebagainya. Kita pilih teacher ya, karena posisi kita teacher. Kemudian lalu isi informasi akun dengan nama dan username. Misalnya namanya Rini Marpaung, username kita silakan apa yang kita daftarkan ya. Kemudian lalu akan muncul tampilan Tismin seperti ini. Kemudian dapat dilanjutkan dengan membuat kelas sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya classroom saya tulis FKIP Universitas Lampung, kelas biologi 22A. Kemudian subjeknya mata kuliah apa ya? Kalau saya mata kuliah kewirausahaan, saya klik ya. Kemudian lanjutkan informasi kelas ya, lalu klik create classroom ya, klik ini baru create classroom. Kemudian kelas telah dibuat. Berikut adalah informasi kelasnya ya, tadi seperti ini ya. Kemudian ya pendidik dapat menambahkan informasi kelas yang ada. Misalnya kita buat misalnya daftar hadir ya, record, tes, dan chat ya, notis yang ada pengumuman yang kita lakukan, kemudian ada pekerja PR ya, kemudian bahan ajar. Ini adalah fitur yang ada di Tismin ya. Kemudian ini tadi saya katakan ya, presensi ya. Tapi mengisi kehadiran, kita klik ya kehadiran people ya, tanggal berapa itu kelihatan. Kemudian ya pengajar juga dapat melakukan pertemuan online. Jadi di situ ada kelebihannya, sini ada layanan fitur Google Meeting ya, dalam bentuk Go Live ya. Kita bisa melalui Google Meet ya dengan siswa ya. Kemudian ya pada fitur Go Live ya, pengajar dapat melakukan interaksi online ya dengan siswa atau mahasiswa, serta dapat merekam kegiatannya. Ini direkam ya. Kemudian ya
Pengajar dapat juga mengundang siswa ke dalam kelas dengan menyebarkan tautan. Misalnya kita menyampaikan ada link YouTube, ya kita bisa nyampaikan linknya ke dalam sini, ya. Oke. Ya, hasil recordnya tuh ya dapat kita simpan. Ini ada kita record, baru kita record, kemudian dapat kita simpan recordnya sebagai bukti dokumentasinya. Kemudian pengajar juga dapat membuat tes untuk menguji kemampuan siswa. Kita ada tes ya sini, ya. Kalau kita buat tes misalnya ujian tengah semester, UAS kita, ya. Kemudian ini kita bisa mengisi, ya. Ini kita klik ya tes, kemudian kita nambahkan ya bentuk tesnya apa, ada pilihannya, ya. Ada multiple choice, ada yang pilihan 2, ada yang benar salah, ada isian, dan ada esai, ya. Kemudian ya yang tadi saya katakan menggunakan berbagai macam tes jenis pertanyaan, ya, bentuknya, ya. Ini multiple choice, kita tuliskan nama, ya, pertanyaannya, kemudian alternatif pilihannya, ya. Kemudian hasil pertanyaan yang dibuat akan muncul sebelum mengajar melakukan. Jadi hasil pertanyaan itu muncul, ya, kita klik, kita isi dengan muncul sendiri, ya. Ya, sebelum kita melakukan publish, ya. Jadi kita buat pertanyaan, nanti yang kita susun itu muncul seluruhnya, baru kita publish, ya. Kemudian kita dapat mengedit, ya, kira-kira ada pertanyaan yang kurang pas, ya, kita edit, ya, bisa seperti ini, kita edit langsung, bisa, ya. Kemudian kita proses, ya. Setelahnya udah kelihatan rapi, kita baru publish, ya, kepada siswa, ya. Setelah tes selesai dipublish, ya, tautan tes dapat disebarluaskan ke siswa, ya. Ini tautannya, linknya, ya. Siswa tinggal klik, ya, linknya apa, ya. Ini. Kemudian, ya, keuntungannya juga link tadi itu bisa disebarkan melalui WhatsApp, ya, WA. Jadi di dalam Tismin itu sudah ada link WhatsApp, kita kirim, ya, link ujiannya. Kemudian ini tampilan detail tesnya, ya. Kemudian ini itu yang guru, ini ke siswanya, tampilan siswa seperti ini, ya. Kita dapat menggunakan, ya, fitur chat. Ada chat juga, kita menggunakan chat untuk siswa, ya, untuk interaksi siswa itu bisa, ya. Jadi ada chatnya, yang ini, ya, ada chatnya. Kemudian ini ada announcement, ya, pengumuman, ya, apa yang harus mereka kerjakan. Misalnya kita minta dia untuk mengerjakan desain media pembelajaran digital, ya, yang berbasis konten, ya, berbasis biologi misalnya, ya, waktunya kapan dan sebagainya, ya. Terus kita tampilkan kapan pengumumannya, ya, seperti itu. Kemudian kita kasih tugas, ya, fitur tugas. Kemudian kita dapat bahan ajar, ya, berupa detail, kita bisa sisipkan di sini, ya. Itu adalah platform Tismin. Canva adalah platform pembelajaran digital atau LMS yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pembelajaran di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah, PT, lembaga pelatihan, ya. Canva dirancang untuk memudahkan pengajar dalam merancang, mengelola, melaksanakan pembelajaran secara online atau hibrid. Ini kita klik, ya, kita tulis Canva, ya. Kemudian kita pilih, ya, Canva, isi email sama kayak tadi Tismin, ya, email, password, ya. Kemudian sebelumnya pengajar membuat akun guru terlebih dahulu agar dapat membuat kelas dan melakukan pembelajaran. Jadi kita buat akun guru dulu, ya. Kemudian
ya. Pengajar mengisi informasi diri saat membuat akun Canvas, ya. Jadi isi apa deskripsi daripada diri sendiri dulu. Oke. Kemudian akun pengajar berhasil dibuat. Oke, lalu pengajar dapat login dengan akun Canva gratis, ya. Kalau yang mau gratis, ada yang bayar, ada gratis, ya. Kemudian penggunaan login Oke. Kemudian kita isi email dengan password ya. Kemudian pengguna akan keamanan lalu mengklik ya, kita klik keamanannya, sudah submit ya. Setelah itu ya, ini tampilan platform oleh pengajar. Kemudian pengajar dapat membuat kelas untuk mulai pembelajaran ya. Kita buat kelas seperti admin ya. Kemudian mengisi detail kelas kita ya, sesuai dengan mata kuliah yang akan diajarkan ya. Di sini jadi saya kewirausahaan dan sebagainya. Kemudian pengajar juga dapat membuat pengumuman kepada mahasiswa terkait kelas pembelajaran yang akan dilakukan ya. Bisa. Kemudian pengajar dapat mengisi detail pengumuman yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian pengajar juga dapat memberikan tugas kepada mahasiswa melalui fitur assessment. Kalau tadi di atas assessment, kalau di Canva di pinggir ya. Sini ada petunjuknya, kalau ada assessment, tugas ya. Kita dapat mengisinya tugasnya apa ya, buat tanggal tugasnya gitu ya. Kemudian ada discuss ya. Kita buat diskusi ya melalui fitur diskusi. Kemudian peringkat KTP mahasiswa ya, ada grade-nya ya. Siapa yang aktif itu kelihatan ya. Kemudian ya pengajar juga dapat menambahkan mahasiswa ke dalam kurs ya. Kita nambahi ya mahasiswa ke dalam kurs ya. Kemudian pengajar juga dapat menambahkan file yang bisa diakses oleh mahasiswa ya. Kemudian ya pengajar juga dapat menambahkan silabus ya, ataupun modul ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa ya. Ini adalah silabus ya, kita dapat menambahkan ya silabus ataupun RPP ya. Ada kuis ya, ini fitur-fiturnya ya. Kemudian dapat mengisi detail tes ya, pertanyaannya sebelum dipublish. Baru setelah kita detail tes itu diisi, pengajar dapat menyimpan publish tes agar dapat diakses oleh mahasiswa. Tes telah di-publish sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tes itu ya. Pengajar dapat menambahkan modul ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pengajar dapat mengisi kehadiran mahasiswa melalui fitur attendance kehadiran ya. Kemudian pengajar juga dapat melihat kelas yang telah dipublish atau belum ya. Jadi kelihatan ya siapa yang ya apakah kelas itu dipublish atau tidak, itu kelihatan di sininya ya. Sini ya kelihatan ya. Udah ada nggak itu ya, udah publish nggak kelasnya. Ini kalau di upload kelas ya, ini publish kelas. Kita publish kewirausahaan ya, seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran yang belum atau akan laksanakan pada fitur kalender, nanti ada kelihatan bisa minggu 1 apa, kita bisa menandai mana belum terlaksana ya. Kemudian inbox pesan ataupun sesama pengajar ataupun antar pengajar mahasiswa ya, ada inbox pesan. Kemudian terakhir pengajar dapat melihat histori kegiatan telah dilakukan sebelumnya. Jadi ada ya, ada kegiatan sini tertera ya, tinggal apa yang sudah dilakukan ya, mana yang belum, itu ada storiesnya ya. Seperti itu untuk hari ini ya. Makasih, kita semangat ya. Silakan Anda memilih mana yang Anda silakan. Yang kita pilih hanya 2 ya, yaitu
Tismi dengan Canva. Terima kasih, salam sukses untuk kita semuanya.